Haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita dari dimanapun saudara berada. Hari ini saudara aku kasih Tuhan, pembacaan kita di dalam Yesaya pasal 1 dan pasal 2. Ya, itu pembacaan jemaat saudara aku kasih Tuhan. Dan dari banyak ayat saudaraku, saya ingin mengangkat saudaraku di pasal 1, Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kitab Yesaya ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, ditulis oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini, saudaraku, masih keturunan raja-raja. Itu sebabnya dia sering berdialog, berbicara ya dengan bebas dengan raja-raja. Dia menjadi nabi di zaman Raja Usia, zaman Yotam, zaman Ahaz dan Hizkia, saudaraku kasih Tuhan. Jangkauan pelayanan lebih kurang 50 tahun. Ya, dari sekitar tahun 740 sampai tahun 690 sebelum Masehi. Yesaya sendiri artinya keselamatan dari Allah, saudaraku kasih Tuhan. Ya, jadi artinya Yesaya itu keselamatan dari Allah atau dari Yehova. Ya, nah, dia, saudaraku yang dikasih Tuhan, seorang nabi yang terkenal, saudaraku kasih, termasuk nabi-nabi besar. Bahkan saudaraku yang dikasih Tuhan, bisa dikatakan karena di dalam kitab Yesaya ini banyak bicara tentang Mesias, saudaraku kasih Tuhan ya. Baik tentang kelahirannya, tentang kematian dan apa yang dia alami dalam kitab Yesaya ini. Sehingga bisa dikatakan dialah Injil dalam perjanjian lama atau Injil kelima, saudaraku. Para ahli mengatakan demikian. Injil kelima, ya. Dan dia hidup sebagai nabi yang memperingatkan bangsa Israel akan adanya penghukuman apabila mereka tidak bertobat. Ya, memang kalau berita Yesaya ini adalah berita yang menegur, mengingatkan umat Israel akan ada penghukuman. Ya, tapi juga saudaraku kasih Tuhan juga ada bicara di dalam dia adalah selain penghukuman akan ada penyelamatan bagi orang yang percaya dan janji akan Mesias itu akan diberikan, saudaraku kasih Tuhan. Nah, sehingga kalau kita perhatikan ya di pasal 1 ayat 5 dikatakan, di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Inilah kondisi bangsa Israel pada saat itu, saudara kasih Tuhan. Ya, melalui Yesaya Allah berfirman dan Allah sudah menghajar mereka supaya mereka bertobat. Mereka begitu sangat menajiskan, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yerusalem, kota rohani, saudaraku kasih Tuhan, kota religius, saudaraku kasih Tuhan, dinajiskan oleh mereka. Memang dimulai dari kelakuan Salomo. Pada saat saudaraku kasih Tuhan, dia memperistri hampir 1000 orang dan kalian guntiknya, saudaraku, itu dari bangsa-bangsa asing. Dan bangsa-bangsa asing itu membawa Allah-Allah mereka. Bayangkan saudaraku kalau setiap orang dari mereka membawa tipikal Allah mereka dan menaruhnya di Yerusalem. Betapa banyaknya berhala pada saat itu. Dan sesudah itu nabi-nabi berbicara atas mereka, tapi keturunan-keturunan baik yang di utara sudah selesai maupun yang ada yang di selatan. Ya, dan Allah berbicara kepada mereka, saudaraku kasih Tuhan, melalui Nabi Yesaya, dan dia berkata apa adanya, saudaraku kasih Tuhan. Tapi sekalipun ada penghukuman, ada ancaman, saudaraku, namun di dalam kitab Yesaya Allah memperlihatkan tetap kasih-Nya
Coba kita perhatikan yang kita baca. Tadi dikatakan di ayat 5, di mana lagi yang harus dipukul? Semuanya ya sudah sakit. Ya, karena Allah sudah hajar. Karena kejahatan mereka yang tidak mau bertobat, menyembah berhala. Nah, di ayat 18 dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini adalah bentuk kasih karunia Allah. Ini adalah bentuk kasih Allah, dan kasih Allah itu puncaknya adalah pada saat Dia memberikan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia ini untuk mati menebus saya dan saudara. Sehingga firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengampunan daripada Allah, saudaraku, itu sesuatu hal yang luar biasa. Dan memang firman Tuhan katakan, saudaraku kasih Tuhan, dalam Mazmur 130 ayat 4, saya baca ya, 130 ayat 4, dikatakan begini, saudaraku kasih Tuhan, ya, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Ada orang, saudaraku, karena bengisnya dia, saudaraku kasih Tuhan, karena kejamnya dia ditakuti orang, saudaraku. Tapi Allah, saudaraku kasih Tuhan, beda. Pengampunannya lah yang membuat orang kagum, hormat. Jadi hormatnya dia, orang takut kepada dia. Bukan karena takut ancamannya, tapi karena kasihnya yang begitu besar. Inilah yang juga menjadi mendasari kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan untuk setia kepada Tuhan. Kenapa kita mengasihi dia? Bukan karena ancamannya, tapi karena kasihnya. Ya, dia yang tidak pernah berdosa, Yesus Kristus Tuhan kita, dijadikan dosa demi saya dan saudara. Ya, karena itu saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan kepada saudara kabar baik. Ya, jangan pernah berkata Yesus tidak sanggup mengampunimu. Mungkin engkau dulu pelayan Tuhan, mungkin bahkan engkau anak hamba Tuhan, anak pendeta, tapi sekarang jauh dari hadirat Tuhan. Saya mengatakan, darah Yesus masih mampu untuk mengampuni engkau. Kembalilah. Dan engkau akan melihat kasih sayang yang besar, pengampunannya itu membuat engkau tersungkur di bawah kakinya, dan engkau takut kepada dia, bukan takut karena dimarahi, karena pengampunan yang engkau terima dari Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin saya tidak kenal saudara, tapi pada saat saudara mendengar kebenaran firman Tuhan, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Apapun dosamu, sebesar apapun juga, pengampunan itu ada atas engkau. Tuhan sayang kepadamu. Tuhan sayang dan mengasihi engkau dengan segenap hatinya. Kembali kepada Tuhan. Terima dia sebagai Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengampunannya, darahnya masih mampu dan tetap mampu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya untuk mengampuni saya dan saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Sebelum saya berdoa, saudara kasih Tuhan, saya ingin mengangkat suatu pujian yang lama. Haleluya. Pujian ini sangat memberkati saya saudara. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah genap hidupku, dan beri
berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengubah saya dan saudara-saudaraku bukan karena kita takut akan penghukuman sebenarnya, tapi yang mengubah saya dan saudara karena pengampunannya besar. Saudaraku kasih Tuhan, sebesar apapun dosamu yang mungkin bagimu engkau tidak akan ada harapan dan tidak mungkin diampuni, saya mau katakan Tuhan mengasihi engkau dan mau menerima engkau kembali. Haleluya, haleluya. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita berdoa. Kalau engkau mau didoakan, engkau boleh angkat tangan. Bapa di sorga, jangkau dengan kasih-Mu. Ada pengampunan di dalam engkau, supaya engkau ditakuti orang. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak sanggup engkau ampuni, Tuhan. Darah-Mu yang suci itu mampu mengampuni kami. Apapun masa lalu kami, oleh kuasa darah Yesus, engkau mengampuni kami. Tuhan, terimalah kami menjadi anak-Mu. Ampunilah kami, ubahkanlah hidup kami. Kami tidak mampu mengubah hati kami sendiri. Kami tidak bisa mengubah kelakuan kami sendiri. Tapi Engkau, Roh Kudus, akan mengampuni kami. Dan pengampunan itu membuat kami sadar bahwa hanya Engkau satu-satunya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kekasih Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.